pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk dan silakan duduk. Ya, Pak, terima kasih. Ada apa, Edi? Begini, Pak. Ini ada kaitannya dengan yang saya kemukakan ke Bapak kemarin saat bertemu di tempat parkir. Saya bisa bercerita sekarang, Pak? Silahkan. Dengan senang hati, Bapak akan menyimak dan barangkali nanti bisa membantu apa yang menjadi masalah Edi. Begini, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil, sehingga merasa tidak nyaman oleh guru matematik saat beliau mengajar di kelas. Oh gitu. Bisa dirinci apa itu yang menjadi ketidaknyamanan? Maksudnya begini, Pak, guru matematik itu membuka les privat. Ya. Teman-teman saya sebagian besar ikut, hanya saya yang tidak ikut. Oh gitu. Lalu apa yang Edi mau lakukan? Nah, oleh karena itu, saya sering disindir dan itu membuat tidak nyaman dalam belajar matematik. Selain itu, saya merasa ada ketidakadilan dalam pemberian nilai. Oh gitu. Teman-teman yang ikut les saya jadi sama dalam hal belajar matematik. Oh gitu. Jadi menurut Edi, permasalahan yang membuat tidak nyaman itu terkait dengan belajar di matematika ya? Iya, Pak, betul sekali. Nah, sebelum kita panjang lebar berbicara ya, jadi Bapak ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Edi menghadap Bapak, kemudian mengajak diskusi pada pagi hari ini? Begini, Pak, saya ingin belajar matematika dengan nyaman, serta mendapatkan nilai yang baik agar ada keadilan dalam belajar matematika. Oh, begitu ya. Bapak bisa memahami dan merasakan apa yang menjadi kegelisahan dan tujuan Edi di dalam belajar matematika. Lalu Bapak juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang membuat Edi tidak bisa ikut les privat tersebut? Maksudnya begini, Pak, les privat tersebut dilaksanakan pada hari Minggu. Ya. Padahal setiap hari Minggu itu saya harus membantu ibu berjualan di pasar. Oh, saya gitu. tidak punya waktu sebenarnya untuk ikut les privat. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Sungguh mulia sebenarnya perbuatan Edi ini ya. Bapak salut sekali. Sebenarnya Edi itu punya keinginan yang kuat untuk belajar matematika ya. Di samping juga sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Bapak memberikan apresiasi atas keinginan dan akhlak baik Edi ya. Selanjutnya apakah apa rencana yang ya bisa dikatakan Edi lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Begini, Pak, sebetulnya saya berencana untuk meminta bantuan Tono, teman sekampung yang ikut les privat untuk membimbing saya terkait materi di les privat. Nah, saya pikir kalau bertanya kepada Tono, insya Allah bisa mempelajari pelajaran matematika tersebut. Oh, begitu. Jadi mau minta bantuan Tono semacam tutor sebaya begitu? Betul, Pak. Dengan tutor sebaya, nah saya akan lebih bebas untuk berdiskusi dengan Tono terkait materi yang di les privat itu. Oh, baik. Lalu apa rencana lain yang akan dilakukan Edi? Nah, sebetulnya saya mau menghadap guru matematika untuk menjelaskan mengapa saya tidak bisa ikut les privat dan mengutarakan melakukan tutor sebaya. Maksudnya seperti itu, Pak. Ya, baik, itu bagus ya. Jadi ada niatan untuk mengemukakan kenapa Edi tidak ikut les, kemudian Edi pengen ada tutor sebaya. Nah, dari beberapa rencana yang
akan dilakukan oleh Edi? Mana yang menjadi prioritas kira-kira? Nah, yang menjadi prioritas, nah itu saya akan menghadap guru matematika dulu. Kemudian berbicara dengan Tono untuk menjadi tutor sebaya. Nah, begitu Pak. Oh, baik-baik. Bapak apresiasi rencana aksi yang akan dilakukan Edi ya. Lalu agar supaya itu bisa terlaksana, apa komitmen Edi terhadap rencana itu, dan kalau boleh tahu siapa saja yang bisa membantu menjaga komitmen itu? Nah, saya ingin belajar dengan nyaman serta ada rasa keadilan dalam belajar matematika. Ya. Nah, selain itu, saya tetap ingin membantu ibu di pasar. Maka saya akan menghadap dan berdiskusi dengan guru matematika. Alasannya, nah tidak ikut les privat, nah kemudian bicara dengan Tono terkait tutor sebaya. Nah oleh karena itu, di samping saya menghadap guru matematika, nah saya juga akan memohon bantuan serta dukungan kepada Bapak untuk menyampaikan kepada beliau terkait apa yang menjadi masalah saya dalam belajar matematika. Oh, Itu begitu. Pak maksudnya. Siap-siap Bapak akan berupaya untuk memfasilitasi Edi ya. Di samping Bapak bicara dengan guru matematika, Edi juga secara bersamaan melaksanakan komitmen tersebut ya, sebagai sebuah solusi untuk mencari permasalahan keinginan untuk belajar matematika. Selain itu kan tidak meninggalkan bakti pada orang tua ya, Bapak coba akan bantu. Iya betul Pak. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya membantu saya untuk bertanya kepada hal-hal yang menjadi kejanggalan pemikiran saya. Sama-sama Edi. Sekali lagi Bapak apresiasi inisiatif Edi untuk menemukan masalah belajar matematika ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon pamit. Selamat siang Pak. Ya, silahkan. Semoga berhasil. Baik, dari hasil praktek coaching model Tirta yang telah dilakukan, saya melihat dari tujuannya, di sini coach menyampaikan pembukaan dengan sangat baik dan juga coach bisa dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya dengan jelas. Kemudian model Tirta untuk identifikasi masalah, pertanyaan yang coach berikan kepada coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga coach bisa memberikan respon dengan lancar, dan juga coach aktif memberikan tanggapan dan juga umpan balik. Untuk rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang membuat coach bisa mengambil keputusannya secara mandiri. Dan untuk tanggung jawab, coach di sini juga bisa mengarahkan coach untuk membangun komitmennya sehingga coach bisa membuat komitmen itu secara mandiri. Itu tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih.